Bab 81, Merawat Rindu di Negeri Jauh. Hari-hari pertama Ayla di Kanada tak semewah yang dibayangkan banyak orang. Meski ia disambut dengan hangat oleh tim penerbit internasional, dunia barunya terasa asing. Bahasa, budaya, dan cuaca dingin yang menusuk kulit menjadi tantangan tersendiri. Namun, tak ada yang lebih berat dari hampa yang dirasakannya setiap kali ia menatap kasur kosong tanpa Raihan di sisinya. Apartemen studio yang disediakan terlihat rapi dan nyaman, dengan jendela besar menghadap ke cakrawala Montreal. Tapi di balik dinding kaca itu, Ayla hanya melihat jarak antara dirinya dan lelaki yang membuat hatinya selalu tenang. Ia mencoba menyibukkan diri workshop penulisan, interview media, dan acara peluncuran buku, namun setiap kali malam tiba, kesepian hadir seperti sahabat lama yang tak diundang. Di tengah semua aktivitas, satu hal yang membuat Ayla tetap waras adalah rutinitas video call dengan Raihan. Mereka sepakat untuk berbicara setiap malam pukul 9 waktu Jakarta, meski itu berarti Ayla harus menunggu hingga fajar di Montreal. Mereka akan membicarakan segala hal, dari menu makan malam Raihan yang tak sengaja gosong, hingga perkembangan penjualan buku Ayla di toko-toko besar Kanada. "Jangan kerja terus, nanti kamu lupa makan," kata Raihan dalam salah satu video call mereka. Suaranya terdengar berat karena baru bangun, namun tetap menghangatkan. Ayla tertawa kecil. "Aku malah nunggu kamu tidur biar bisa makan bareng, walau cuma lewat layar." Mereka tertawa bersama, lalu hening sejenak. Tak perlu banyak kata, karena kerinduan mereka terbungkus dalam diam yang penuh makna. Malam-malam panjang Ayla sering kali dihabiskan dengan menulis surat tangan. Ia tahu Raihan menyukai hal-hal klasik, dan surat menjadi simbol cinta yang lebih intim dari sekadar pesan elektronik. "Ray, terkadang aku merasa aneh, karena mencintaimu dalam diam di negeri yang ribuan kilometer jauhnya. Tapi justru dalam jarak ini, aku tahu cinta kita lebih kuat dari sebelumnya. Aku bangga padamu yang tetap bertahan, dan pada diriku sendiri yang tidak menyerah untuk pulang. Tunggu aku." Surat itu ia kirimkan lewat pos biasa, berharap Raihan menerimanya tepat waktu. Beberapa hari kemudian, balasan Raihan datang. "Sayangku Ayla, aku membaca suratmu 3 kali sebelum tidur. Kata-katamu mengisi ruang-ruang kosong di rumah ini. Meja makan terasa tak lengkap, tapi suratmu membuatku merasa kamu tetap di sini, di hati ini. Jangan khawatir soal rindu, aku sudah pelihara dia baik-baik." Ayla menangis membaca surat itu. Tangis bukan karena lemah, melainkan karena bahagia mengetahui bahwa cinta mereka tidak terkikis oleh jarak. Di antara kesibukannya, Ayla diperkenalkan dengan seorang editor muda bernama Lionel. Berbeda dengan Raihan yang tenang dan hangat, Lionel adalah sosok yang bersemangat dan spontan. Ia sering menemani Ayla menghadiri acara-acara formal, membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru, dan tak jarang memuji karyanya dengan kata-kata yang memikat. Suatu malam, setelah acara makan malam dengan komunitas penulis lokal, Lionel mengantar Ayla pulang. Di depan pintu apartemen, ia berkata, "Kau tahu, Ayla, kau punya jiwa yang jarang kutemui di dunia penulisan. Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar kolega." Ayla menelan ludah, mencoba menjaga ekspresi. "Lionel, terima kasih. Tapi hatiku sudah penuh oleh seseorang yang menungguku pulang." Lionel tersenyum kecil, tidak tersinggung. "Aku mengerti. Tapi jika suatu hari kamu merasa butuh bahu untuk bersandar, aku di sini." Ayla mengangguk sopan lalu menutup pintu. Malam itu, ia menangis lagi. Bukan karena tergoda, tapi karena menyadari bahwa keteguhan hati adalah bentuk cinta paling sejati. Hari-hari berikutnya, Ayla semakin berhati-hati. Ia menjaga interaksi, memperkuat koneksi batinnya dengan Raihan, dan lebih banyak menulis. Ia mulai menuliskan kisah perjalanan cintanya dalam bentuk novel pribadi. Setiap bab ditulis dengan penuh emosi, menjadikan rindu bukan lagi beban, melainkan sumber kekuatan. Suatu malam, Raihan mengirimkan video berisi kompilasi momen-momen mereka. Dari jalan-jalan ke pasar tradisional, memasak bersama di dapur kecil, hingga potongan-potongan suara tawa Ayla saat mereka bermain board game. "Ini playlist rinduku," tulis Raihan di caption video itu.
Ayla menontonnya berulang-ulang. Ia tidak bisa menahan air mata dan membalas dengan rekaman suara. Terima kasih, Ray. Kamu tidak pernah pergi dari hatiku. Setiap langkahku di sini adalah perjalanan untuk kembali ke kamu. 4 bulan berlalu. Hari-hari menuju kepulangan semakin dekat. Ayla menandai kalendernya, dan setiap tanda silang adalah harapan baru. Lionel mulai menjauh, memahami bahwa cintanya tak berbalas. Rekan-rekan penulis mulai menyebut Ayla sebagai penulis yang membawa pulang bukan hanya karya, tapi juga keteguhan hati. Di jurnalnya, Ayla menulis, "Aku pernah takut jarak akan memisahkan kami. Tapi ternyata, jarak justru membuat kami belajar merawat cinta. Tidak semua yang jauh harus menghilang. Beberapa hanya butuh waktu untuk kembali lebih kuat." Dan saat hari ke-120 tiba, koper Ayla sudah tertutup rapat. Ia menatap kamar apartemen itu untuk terakhir kalinya. Di meja, tergeletak sepucuk surat untuk Lionel, berisi ucapan terima kasih yang tulus namun tak berlebihan. Pesawat yang membawa Ayla melintasi Samudra Atlantik akhirnya mendarat di Jakarta menjelang subuh. Di gerbang kedatangan, Raihan berdiri, membawa bunga matahari kesukaan Ayla. Mata mereka bertemu, dan tanpa kata, keduanya saling berlari ke pelukan yang dirindukan. "Aku pulang," bisik Ayla. Raihan mengecup keningnya. "Dan aku gak akan pernah melepasmu lagi." Di pelukannya, Ayla tahu, segala lelah, rindu, dan godaan di negeri jauh bukanlah sia-sia. Karena ia telah membuktikan bahwa cinta yang dirawat dari kejauhan bisa tumbuh dengan akar yang lebih dalam.